Halo Sobat Muda yang terkasih dalam Kristus, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, selalu luar biasa dalam Tuhan, fantastis, yes. Kembali lagi di SBP On The Weekend, Sabtu 6 Mei 2023, bersama saya, Vikaris Gabriela Kristianti Titahena. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk bersatu dalam doa. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk perkenaan Tuhan sehingga kami masih diizinkan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon berbicara ya Tuhan, kami pemuda-pemudi gereja sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sobat muda yang terkasih dalam Kristus, tema renungan SBP Sabtu 6 Mei 2023 adalah Mari Sebarkan Injil Kristus. Lagu Mengikut Yesus Keputusanku memiliki lirik yang berasal dari ungkapan iman seorang laki-laki Kristen di Assam, sebuah desa di timur laut India. Ia dan keluarganya memutuskan mengikut Kristus pada pertengahan abad ke-19. Kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Ia tetap pada keputusannya mempertahankan imannya kepada Kristus. Karena sikap itu, ia harus melihat kematian keluarganya dan mengalami kematiannya sendiri. Dalam keadaan yang mengerikan itulah, kata-kata yang kemudian menjadi lirik lagu ini disampaikan. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap kuikut, walau sendiri, salib di depan, dunia di belakang, kutak ingkar. Keberaniannya untuk percaya kepada Kristus menjadi pemberitaan Injil bagi suku itu dan membuat mereka pada akhirnya percaya kepada Kristus. Sobat muda yang terkasih, sejak awal pemberitaan Injil Yesus Kristus itu sering diperhadapkan dengan tantangan dan hambatan. Namun tantangan dan hambatan ini justru menjadi pembuka jalan bagi lebih banyak orang untuk percaya. Penganiayaan hebat yang dialami oleh murid-murid Kristus di Yerusalem yang diawali dengan kematian Stefanus. Keadaan ini menjadikan Injil Kristus semakin tersebar. Karena murid-murid yang pergi ke berbagai tempat itu memberitakan Injil di sana. Mereka memang pergi untuk menghindari ancaman di Yerusalem, namun mereka tidak berdiam diri, melainkan tetap memberitakan Injil. Filipus, salah satu dari ke-7 diaken, pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Samaria pun memperoleh bagian berkat Injil Yesus Kristus. Kita sering takjub ketika mendengar kisah pemberitaan Injil yang berhasil karena usaha penuh keberanian para penginjil. Tapi percayalah, rasa takjub itu akan menjadi lebih besar ketika kita melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Bersediakah saudara? Sobat muda yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa di dalam pasal 8 ini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini, secara garis besar mau menceritakan tentang penganiayaan yang menghasilkan pengembangan.
Apa maksudnya? Sobat muda yang terkasih, di perikop awal di pasal 8 diceritakan adanya penganiayaan secara brutal yang dilakukan oleh Saulus kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus saat itu. Siapakah Saulus itu? Saulus adalah seorang Farisi yang taat. Ia ingin memurnikan agama Yahudi dari pengaruh buruk yang dilakukan oleh orang Kristen saat itu tentang Yesus. Penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus sangatlah kejam, sehingga orang-orang Kristen pada saat itu sangat menderita akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus. Namun tahukah kita bahwa penganiayaan itu justru memperluas tersebarnya Injil hingga ke berbagai tempat, hingga ke berbagai daerah. Karena apa? Karena orang-orang Kristen atau penginjil-penginjil tersebut, mereka melarikan diri. Dengan mereka melarikan diri, Injil Kristus tersebar pula kemanapun mereka berada, termasuk ke Yudea dan Samaria. Dan saat itu, sobat muda yang terkasih, Filipuslah yang merupakan salah satu dari ketujuh orang diaken yang dipilih untuk menyampaikan, untuk menyebarkan Injil Kristus ke tanah Samaria. Sobat muda, tindakan ini merupakan bagian dan langkah penting yang perlu dilakukan oleh gereja. Kalau saat itu para penginjil atau orang-orang Kristen yang menyebarkan Injil Kristus di muka bumi ini, kalau di zaman saat ini, di era modern ini, sebagai gereja, kita, pemuda-pemudi gereja, yang harusnya bisa lebih bergerak. Karena apa? Karena kita adalah gerakan pemuda, pemuda-pemudi yang memiliki gerakan yang sangat cepat, apalagi untuk menyebarkan Injil Kristus. Kita tidak perlu muluk-muluk dalam memberitakan Injil Kristus. Kita bisa melakukan atau menyebarkan Injil Kristus melalui pribadi kita, melalui diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita memulai dari diri kita sendiri, maka secara tidak langsung ada ketulusan perbuatan yang kita lakukan bagi orang lain. Contohnya adalah seperti kita sebagai pemuda-pemudi gereja, sebagai gerakan pemuda, aktif dan rajin untuk mengikuti ibadah gerakan pemuda sesuai dengan yang dijadwalkan. Dengan kehadiran kita, dengan kerajinan kita untuk hadir dalam setiap ibadah-ibadah gerakan pemuda, secara tidak langsung kita bisa menjadi contoh yang baik, entah untuk adik-adik kita, entah untuk kakak-kakak kita, yang sudah mulai vakum mungkin, yang sudah mulai bermalas-malasan untuk hadir dalam ibadah gerakan pemuda. Mereka akhirnya boleh menyadari, melihat dari kehadiran kita, melihat dari perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam gerakan pemuda, yang semuanya itu merupakan talenta dari Tuhan. Dengan kita aktif, dengan kita rajin, kita memberikan contoh yang baik. Orang lain bisa melihat itu, dan ketika orang lain melihat perbuatan kita yang positif itu, maka tanpa ada suruhan, tanpa ada perintah, ketika kita melakukan dengan ketulusan hati, maka orang lain bisa menilai itu dan akan membawa dampak yang baik. Dan mereka, teman-teman kita yang tadinya mulai vakum, akan kembali untuk aktif kembali di gerakan pemuda. Selanjutnya, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan misalnya, kita sebagai para pemuda, pemudi yang diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan intelektual yang baik oleh Tuhan, kita bisa melakukan dengan datang tepat waktu dan setia dalam melakukan berbagai macam tugas tanggung jawab pekerjaan. Dengan kita datang rajin tepat waktu sesuai dengan jam yang ditentukan dan melakukan hal-hal kecil bertanggung jawab dalam pekerjaan, kita bisa menunjukkan sikap kita yang taat kepada Tuhan. Selanjutnya, contoh lain dari diri sendiri misalnya, kita selalu menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang terbuka. Entah itu bagi keluarga kita,
entah itu bagi orang tua, teman dekat kita, pasangan kita, atau siapapun mereka. Ketika kita ditempatkan dimanapun kita berada, kita jujur dan kita terbuka. Dua sikap ini yang menunjukkan bahwa kita merupakan anak-anak Tuhan yang berkualitas, tidak hanya dalam iman, tapi dalam perbuatan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah, sebagai para pemuda gereja, kita tidak pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dengan pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan dan kita ikuti, disitulah kita boleh bertumbuh dalam iman bersama dengan Kristus melalui pelayan-pelayan Tuhan, melalui teman-teman di sekitar kita, teman-teman gerakan pemuda, ataupun dengan kakak-kakak lain yang ada di gerakan pemuda. Sobat muda yang terkasih, mari kita melihat diri kita. Kalau kemarin-kemarin kita masih belum bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita masih belum bisa menjadi perpanjangan Tuhan di muka bumi ini, mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Mampukan saya untuk boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Selamat menjadi perpanjangan tangan Kristus di muka bumi. Kalau Tuhan sudah utus, Tuhan juga tolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sobat muda yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah, yang boleh mengingatkan kami sebagai para pemuda-pemudi gereja, bahwa kamilah yang menjadi pelopor untuk pemberitaan Injil di muka bumi. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, melalui bibir mulut kami, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami, dimanapun kami berada, ajarkan kami untuk kami boleh selalu menjadi berkat bagi banyak orang, dan jangan menjadi kutuk Tuhan. Kami mohon, biarlah hidup dan kehidupan kami yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, boleh menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang saat ini mungkin bergumul dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, ataupun pergumulan-pergumulan kami yang lain, kami mohon Tuhan Yesus, turut campur tanganlah di dalamnya. Berperkaralah Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Karena melalui pergumulan itu, iman kami kepada Yesus Kristus semakin hari semakin bertambah. Dan pada akhirnya, iman kami akan kami lakukan melalui perbuatan kami yang boleh kami tunjukkan bagi banyak orang bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu dimampukan oleh Tuhan melewati berbagai macam pergumulan hidup dan tantangan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, nama Tuhan yang boleh selalu dipermuliakan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini doa sembahyang kami. Amin. Sobat muda yang terkasih, demikianlah Sabda Bina Pemuda pada saat ini. Sampai jumpa di Sabda Bina Pemuda on the weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!